Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mariani Anggisa Fitri, NIM 19016175 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai usaha ayam geprek daring saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Mari kita simak. Judul atau topik wirausaha saya adalah ayam geprek daring. Usaha ayam geprek daring ini bermula karena adanya masa pandemi saat sekarang ini. Ya, karena di masa pandemi saat ini kita harus selalu bisa menciptakan peluang yang dapat mengembangkan usaha dan uang pemasukan. Salah satu contohnya adalah usaha di bidang makanan. Karena itulah saya memilih usaha ayam geprek daring ini sebagai usaha yang saya praktikkan karena sebelumnya sudah dipraktikkan juga oleh kelompok saya. Pada dasarnya, usaha ayam geprek daring ini sama saja dengan usaha ayam geprek yang lainnya. Yang jadi pembedanya adalah teknik atau metode pemasaran dan juga sasaran konsumennya. Jika biasanya ayam geprek ini dijual di rumah atau di stand yang bisa dijangkau oleh konsumen, maka ayam geprek daring saya ini saya pasarkan dengan cara sistem order antar, yang mana ketika ada konsumen yang memesan, maka akan saya antar ke alamat. Hal ini karena situasi COVID-19 sehingga sangat diperlukan dan meminimalisir kegiatan di luar rumah. Kemudian, untuk konsumen, saya akan memasarkannya melalui media sosial Facebook. Alasannya adalah karena di daerah tempat saya tinggal, banyak yang menggunakannya dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Tujuan saya dalam melakukan usaha ayam geprek daring ini adalah yang pertama, sebagai bentuk penambahan pengalaman dalam berwirausaha. Yang kedua adalah untuk melatih diri dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan usaha dan mengurangi pengangguran. Yang keempat adalah sebagai salah satu bentuk ekonomi kreatif. Sumber dana dalam usaha saya, awal mulanya modal uang dengan meminjam uang atau dana dari orang tua. Pundi-pundi penghasilan saya yang pertama akan saya sisihkan terlebih dahulu dan membaginya menjadi dua. Keuntungan awal saya gunakan untuk mengembalikan modal pada orang tua dengan cara mengumpulkannya untuk beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah balik lagi ke modal saya yang saya gunakan. Produk yang dihasilkan adalah ayam geprek rumahan dengan bahan baku yang diperlukan dalam produksi ayam geprek daring ini adalah 1. 1 ekor ayam yang telah dipotong. 2. Cabai rawit hijau sebanyak setengah ons. 3. Cabai setan sebanyak 1 ons. 4. Cabai merah biasa sebanyak 1/4 kg. 5. Bawang merah sebanyak setengah ons. 6. Bawang putih sebanyak 1 ons. 7. Gula merah 1/4 ons atau secukupnya. 8. Tepung terigu 1 kg. 9. Tepung beras 150 gram. 10. Tepung tapioka 200 gram. 11. Garam secukupnya. 12. Minyak goreng sebanyak 1 kg. 13. Lada sebanyak 1 sendok makan. 14. Ketumbar sebanyak 1 sendok makan. 15. Bawang putih bubuk sebanyak 2 sendok makan. 16. Baking powder sebanyak 1 sendok makan. 17. Sasa dan Royco atau MSG secukupnya. 18. Selada dan mentimun. 19. Air dingin. 20. Bawang goreng crispy. 21. Beras untuk dikonsumsi.
Kemudian, peralatan yang digunakan untuk menunjang produksi ayam geprek daring ini adalah: pertama, styrofoam nasi atau piring atau wadah yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menaruh ayam geprek. Yang kedua adalah wajan dan sendok penggorengan. Yang ketiga, cobek. 4, saringan. 5, penanak nasi. 6, kompor dan tabung gas. Langkah-langkah pembuatan ayam geprek. Yang pertama, setelah ayam dipotong dengan ukuran potongan yang disesuaikan dan dicuci bersih, lalu direbus menggunakan air yang dicampur kunyit, bawang putih, dan jahe yang telah digiling halus. Rebus hingga daging ayam tersebut empuk dan bumbu meresap sempurna, lalu angkat dan tiriskan. Kedua, lapisan luarannya. Yang pertama, lapisan kering. Campur tepung terigu, tepung beras, tapioka, lada, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, baking powder, serta sasa dan royco atau MSG. Aduk rata, kemudian sisihkan. Yang ketiga, gulingkan potongan ayam ke dalam pelapis kering hingga seluruh permukaan terselimuti tepung. Celupkan air ke dalam pelapis cair dan gulingkan kembali ke dalam pelapis kering agar daging ayam terlapis sempurna. Lakukan hingga 2 kali bila ingin ayam ekstra kriuk. Yang keempat, pemakaian minyak. Goreng ayam di dalam minyak dengan panas sedang. Masak hingga ayam matang, yaitu hingga berwarna kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya adalah langkah pembuatan sambal ayam geprek. Yang pertama, goreng cabai rawit hijau, cabai setan, cabai merah biasa, bawang merah, dan bawang putih hingga agak layu, lalu tiriskan. Yang kedua, ulek kasar bahan yang telah digoreng tersebut secara bersamaan. Beri garam, sasa atau MSG, dan juga campurkan gula merah. Kemudian jika produk ingin dikemas, caranya yang pertama adalah nasi dicetak menggunakan cetakan nasi dan di atasnya ditaburi bawang goreng, lalu taruh dalam styrofoam. Yang kedua, masukkan ayam yang telah dikeprek menggunakan cobek atau ulekan pada styrofoam yang sudah disediakan. Yang ketiga, masukkan sambal yang telah disimpan dalam wadah plastik. Hal ini bertujuan agar sambal tidak tumpah dalam styrofoam tersebut sehingga aman hingga sampai di tangan konsumen. Yang keempat, tidak hanya sambal, begitupun dengan sayur yang dibungkus dengan plastik agar terjaga kualitasnya. Yang kelima, setelah semuanya dimasukkan dan disatukan dalam wadah yang sama, yaitu styrofoam nasi, baru diberi plastik sebagai kemasan eksternalnya. Yang keenam, pengemasan ayam geprek siap diantar menuju alamat konsumen. Bisnis ayam geprek daring saya pasarkan melalui media sosial Facebook. Untuk sementara saya akan menggunakan Facebook dengan alasan karena masyarakat sekitar saya pada umumnya menggunakan Facebook sebagai media sosial mereka. Namun, juga tidak menutup kemungkinan jika nantinya sudah lebih berkembang, saya akan mulai menggunakan media sosial lainnya dalam melakukan pemasarannya. Saya akan menggunakan WhatsApp, Instagram, atau juga media plakat atau selebaran. Semuanya akan kembali disesuaikan dengan keadaan. Sasaran konsumen yang saya tuju adalah kaum ibu-ibu dan anak muda rumahan dengan alasan karena keduanya akan lebih sering di rumah dan up to date tentang berita-berita terutama makanan. Saat pandemi seperti ini, memang usaha yang sangat baik adalah usaha makanan, terlebih jika makanan itu ada varian-varian terbarunya. Dan bentuk lain sebagai upaya menarik minat konsumen adalah memberikan diskon atau potongan harga jika mencapai suatu target pasar atau kepada pelanggan setia. Hambatan yang ditemui. Beberapa hambatan saya dalam berbisnis ayam geprek daring ini adalah:
Yang pertama, pengembalian peminjaman modal awal karena harus menyisihkan keuntungannya. Yang kedua adalah strategi yang tepat dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga adalah memperhatikan selera konsumen yang beragam. Yang keempat, mempertahankan keviralan usaha yang saya buat. Solusi yang dilakukan. Solusi yang saya terapkan dalam mengatasi hambatan-hambatan saya yang pertama yaitu giat melakukan strategi promosi setiap harinya. Yang kedua adalah menciptakan sugesti bahwa usaha saya akan menjadi pintu keberhasilan saya. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif dan menguntungkan dalam pengembangan usaha saya. Yang keempat adalah setelah semua usaha dilakukan, maka saya iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan segala urusan.